musiknya harus bagus, sosoknya harus kuat, ngebantu nge-boost dan sebagainya. Akhirnya jadilah dikenal sama orang banyak. Oke, tapi itu nggak menjawab pertanyaan gue, dia kerjanya apa? 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Silakan, Reza Arab, go. Dah, cara lu. Thank you, makasih. We're genius. Dah gitu. Lu kan mau jadi host bareng sama gue kan. Ada tamu-tamu Anda berdua yang otak di belakang We're Genius. Gue gak merasa Reza Arab tuh punya kerja apapun di lagu Latih. Ini orang 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Gak bisa. Lu ngomong lu. Iya gitu. Ngomong lu. Oke, apa kabar Eka? Apa kabar General? Baik. Oke. Ingat ya, gue di sini nggak represent lu berdua atau enggak We're Genius nggak ya? Gue host. Oh iya, dia host ya. Siap. Eka gue tau lah. Eka lu tahu dari kapan? Eka gue kenal udah lama dong. Dia gue baru kenal ya. Gue baru kenal. Eka gue kenal udah lama. Gue pernah kerja sama bareng sama dia. Oh iya. Maksudnya kalau ada kata-kata weird genius, itu geniusnya pasti dari Eka gitu aja. Sure. Ya dong. Iya, ini mau udahan sekarang Lu mah suka ini terpancing. aja. Lu kan jadi host. Dong. Iya. Gimana? Gimana? Ngomong aja. Nanya dong. Gimana sih? Lu ngomong dong. Itu bagian. Oh, bagian. Bagian dari ice breaking. Opening ya. Iya, bagian. Opening. Oke, Iya, silakan. jadi tujuan gua ngundang lu sini tuh buat ngebahas soal Penyembah setan. itu nanti dulu, bridgingnya belum ke sono. Lu mau langsung bikin thumbnail aja. Sabar dulu ya. Lu WhatsAppin gua kemarin foto-foto heboh. Ya. Kesel gua. Iya, baru kali ini lo ada karya anak Indonesia yang bukan mau direbut Malaysia tapi dihina sama orang-orang di sana. Aneh banget ya. Besok. Iya. Terus ya udah yang pertama Latih ya. Sekarang udah 45 juta views, apa yang lo orang rasakan? Kemarin 2 hari lalu, baru kemarin 28 juta. Kagak, enggak. Dari berapa hari yang lalu udah 20 juta lebih. Iya, 28 juta kemarin. Terus hari ini 45 juta. Apa yang lo orang rasain? Gue gak nyangka sih, cepet banget naiknya. Oh. Nyangka-nyangka aja. Oh. Gue gak ngerti om. Itu gimana? Bingungin lah. Gak ngerti gue. Lu katanya mau Orang gue kayak bagian dari mereka, tapi gue yang nanya. Ya kan lu lebih tahu tentang mereka. Ya enggak, harusnya kan gue yang nyombong gitu. Oh iya. Ya udah lu perasaan lu gimana terus? Nah, Oh, 45 juta. be aja. B aja gitu. B aja lah. 40 juta tuh duitnya berapa lo? Nggak ke arah sana kita. Oh, nggak ke arah sana Nggak ya? sana. Karirnya ke arah mana ya? Oh iya betul. Karena walaupun 40 juta sebesar-besarnya duitnya sebesar apapun lebih besar ketika manggung tidak ada pandemi. Iya sih. Bener juga. Terima kasih diingatkan. Iya dong, bener kan? Bener. Tapi anyway, gue bangga banget. Gue kemarin sempat ngechat Eka juga. Gue bilang I'm so proud of you guys. It's amazing bahwa kemarin tuh gue ada seminar di webinar, terus ada yang nanya gimana sih caranya budaya Indonesia ini bisa menjadi sesuatu tontonan lagi buat anak-anak muda. Terus di webinar tersebut ya, ada webinarnya. Jadi dia ada bagian UN dari Indonesia juga. Gue ngomong, oh gini aja, lu lihat aja lagu Latih. Gue bilang. Itu adalah salah satu contoh gimana karya Indonesia, budaya Indonesia diangkat, ngikutin gaya milenial sekarang dan diterima oleh masyarakat, diterima oleh seluruh dunia, kecuali segelintir orang di Malaysia gitu ya. Tapi diterima oleh dunia gitu, dan itu gila. I'm proud loh actually ketika gue nonton, gue ngasih lihat anak gue juga gitu, gue ngasih lihat Aska, what do you think about this music? Terus bilang very interesting. What make it interesting? The idea of making the video clip seperti itu is very interesting. Karena yang eye catching gue rasa pada saat itu adalah lagunya is very good. Ambil budaya Indonesianya bagus, tiba-tiba ada dia becomes I don't even know what the hell is that. What he become? It's not a ghost. Not a ghost yang pasti. It's not a ghost. Ya itu kayak sisi lainnya cewek. Jadi dark side dari cewek Iya, itulah ya. dark side-nya. Lu menggambarkan sisi gelap dari cewek itu ketika dia tersiksa. Marah gitu, ya. Marahnya seperti itu. Oh, ini tuh pengalaman pribadi berarti ya? Enggak lah. Allah. Enggak lah. Gue tahu pengalamannya. Tuh kan? Enggak lah, bukan gua. Gue juga tahu pengalaman dia, makanya gue berani mengatakan pengalaman pribadi. Ini kan? Dan di review sama berapa ratus orang tuh seluruh dunia. Iya, di Banyak. banyak sih. Gue gak nyangka Puluhan sih. ribu orang. Yang bikin gue kaget sebenarnya itu WhatsApp dari Om Deddy sih. Hah? Gue kan udah kenal dia lama kan. Kita tuh nggak pernah, kalau nggak penting nggak pernah. Kalau nggak kontekan penting lah. gue nggak pernah kontakan, iya. Om Deddy tuh kalau nggak penting nggak pernah kontak. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk, bro. Apa lu tulis? I'm proud of of you. Ini gue nggak salah lihat gitu kan. Udah mau tidur kan gue.
Karena beneran Betul, gue begitu nonton itu gila ini. I'm showing to everyone. I'm showing to my son, I'm showing to my family. Gue ngasih lihat, take a look at this, lihat ini gila bagus banget anjir, lagu Indonesia loh ini. Gue bangga dengan menyatakan lagu Indonesia loh ini. Itu loh. Lagu Indonesianya ini loh yang luar Thank you, biasa. thank you. Gue ngomong sama Eka. Thank you. Enggak, peran lu apa sih? Hah? Peran lu apa di sana? Ya jadi orang yang terkenal aja buat jadi itu apa yang ngepompa angka di awal. Enggak, lagunya itu lu ngapain di lagu itu? Ya bikin lirik. Pendengar terakhir. Geral ngapain? Produce Berdua. Produce. Iya. Oh, iya berarti kalian lebih penting dong. Ya, jelas. Jelas. Nah, itu benar. Kalau nggak ada mereka kan nggak ada lagunya. Nggak ada lagunya, betul. Iya. Tapi apa yang dia bilang tadi, gue kurang setuju sih karena Wah, yang tadi sebelumnya lo ngomong apa? Yang Yang mana tuh? gue juga gak setuju sama lu. Apaan yang mana dulu? Gue gak tahu, gue mau ikut aja kalau orang gak setuju sama lu. intinya sih Arab memang di awal dia ngebantu kita untuk dapat follower. Yang follower. Oh itu benar. Yang follower angka. Oke, di awal kita nggak dikenal, bukan siapa-siapa, kemudian terbantu dengan follower. Tapi di Lati ini justru bedanya adalah banyak orang yang tidak tahu siapa Virginius. Itu yang buat gua, Gerald, Arab, kita sebagai musisi bikin musik yang dinilai musik nih. Bahkan mereka nggak tahu siapa. Ada beberapa yang nggak tahu Reza siapa, ada beberapa yang nggak tahu Gerald. Iya, apalagi bule-bule itu kan. Iya kan? Iya kan? Jadi itu buat gua pencapaian. Tapi maksud gue gini, kalau ketika orang-orang nggak tahu, terus dia ngomongin tentang musik lu, is it good or is it bad? Kan biar bagaimanapun tetap karakter sebuah, what you call this, band? Apa Yeah, ini band. apa sih? It's a band. Band. Oke. You're a band. You're a band. So ketika karakter sebuah band dijual kan harus ada karakter bandnya. Ketika ada seseorang mengatakan gila lagunya bagus, gue nonton salah satu review ada bule, wow kayak gitu gitulah ya. Yeah. Terus dia bilang, tapi endingnya ada yang ngomong, who the hell is this katanya? Siapa ini yang buat ini? Who the hell is Virginius? Itu positif atau negatif ya? Ya positif lah. Buat gua positif. How come is positif kalau orang mendengarkan lagu lu tapi nggak tahu lu siapa? Sedangkan yang lu jual kan nanti kan sebenarnya adalah Virginiusnya. So, lu mau jual sosok atau lu mau jual musik? Itu dua hal yang berbeda. Lu mau jual sosok atau musik? Kalau gua, kita mungkin musik dulu. Kalau dia? Ya dia mungkin bisa, sosoknya kan kuat banget kan. Oke. Kalau lu jual musik dulu? Kita, kalau gua sama Gerald, kita pasti musik dulu karena kita bisanya itu bikin musik. Kalau kita jual sosok, berapa postingan kita like-nya sama Arab beda jauh. Gitu loh. Kalau mau jual mau sosok nggak sekuat Arab, nggak bisa. Jadi Yeah. memang kita tergantung nih seorang artis, lu mau ngejar apa nih? Lu mau ngejar sosok atau lu mau ngejar musik? Oke, tapi kan nggak boleh ngebohongin bahwa sosok itu menjual juga dong. I mean, Betul. take a look at Steve Jobs and Apple. Betul. Apple is about Steve Jobs gitu kan. Tesla is about Elon Musk gitu kan. Ketika sosoknya kuat, ngebantu menjual produknya juga dong. Betul banget. Tapi kalau produknya Tapi busuk, menurut gua kayak gini sih, sorry ya. Menurut gua gini. Tergantung kalau merek Supreme. Kayak lu dengerin itu nggak? Lu dengerin Billie Eilish gak, Kak? yes. Nah, Billie Eilish kan sebenarnya kan dia bukan cuman dia doang, tapi kan dia dua orang kan, Billie Eilish sama kakaknya, Yes, Phineas itu kan. Phineas. Jadi di sini tuh sebenarnya kalau kita ngomong secara kasar, Arab tuh lebih sebagai Billie Eilish gitu, dia lebih ke sosoknya kan. Cuman the maker of the structure of the song itu si Phineas, kakaknya Billie Eilish. Itu ya gua dan Eka gitu aja intinya. Cuman kan kalau misalnya si Phineas menyanyikan lagu sendiri kan nggak bakal kemana-mana gitu kan. Cuman kalau cuman Billie Eilish gitu doang, tapi nggak ada kekuatan produksi di belakangnya ya. So you guys basically bicara bahwa harus ada kesinambungan lah ya, Yeah, dari musiknya harus bagus, sosoknya harus kuat, ngebantu ngeboost dan sebagainya. Akhirnya jadilah dikenal sama orang banyak. Betul. Oke, Betul. tapi itu Betul. nggak menjawab pertanyaan gue, dia kerjanya apa? Eka jawab dah. Eka yang paling diplomatis. Kalau gue yang jawab kan orang nggak ada yang percaya. Oh ya, selain sosok yang dijual, dia kerjanya apa? Jangan bahas dari latinya, tapi dari WG awal sampai sekarang. Ya dia inisiator sih. Jadi yang bikin WG dari awal, Kak bikin WG yuk, dia. Oh. Gitu. Jadi yang inisiasiin ya dia. Terus yang ngejagain rasa lagunya, nggak tahu deh, nanti dari Gerald mungkin ada pendapat yang berbeda. Kalau dari gua yang ngejagain rasa lagunya juga Arab, karena beberapa kali kita bikin lagu, Arab tuh banyak kasih masukan yang akhirnya kita ngubah. Contohnya Lati ini juga gitu. Yang ngasih masukan untuk dropnya tolong diubah, terus liriknya juga tolong diubah. Itu Arab. Jadi kita yang bikin, oke, kita musiknya jadi. Kita butuh seorang
kalau di label tuh ada A&R gitu, orang yang menganalisa lagi ini musiknya layak dijual atau enggak. Nah, Itu dia Arab kerjanya. posisinya di WG seperti itu, selain dia nulis lirik ya. Dia nulis liriknya? Itu dia Nulis. 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 Oh, dia nulis Semua lirik. dia nulis. Nah. Oke, berarti ada gunanya lu. Iya, lumayan. Ya bangga gua lu ada gunanya. Thank you. Keren ada gunanya. Yang masukin Jawa? Yang masukin Jawa, idenya juga dari, jadi waktu itu awalnya gue sama Gerald kita bikin draft, itu belum ada nyindennya, dan yang push untuk ada nyinden adalah Arab. Wih, Jadi waktu itu kenapa? cuma suara gamelan doang waktu itu, tapi Arab bilang kayaknya gue pengen ada bahasa Jawanya deh. Terus kita nanya, lu serius sepanjang lagu? Akhirnya diputuskan itu sebagian aja, ya udah, and then masuklah. Oke, kenapa ada Jawanya, Rob? Tahu feeling aja. Feeling aja gue udah bilang dari awal, gue nggak tahu kenapa. Itu tulisan gue tuh, gue nggak tahu kenapa. Gue pengen ada bahasa Jawa. Masih ada nggak chatnya? Masih ada. Nggak, maksud gua lu mengadakan itu karena lu tahu bahwa ketika lu masukin bahasa Jawa itu selling, menjual, atau karena lu menganggap bahwa harus ada budaya Indonesia juga yang diangkat di lagu berbahasa Inggris? I have no idea pada saat itu. I had no single idea. Gue cuman feeling gue harus ada sinden dan harus ada bahasa Jawa. That's it. That's it. Mau terserah mau partai di mana, I don't care. Wayang-wayang tersebut? Gue. Lu juga? Video klip semua ide utamanya di Arab. Kuda lumping lah Sama sebagainya. panda-panda. Sama Iya. Kini Pandax. Oke. Ya, karena menarik banget begitu ada pemilihan penyanyi. Penyanyi dari Penyanyi awalnya gue nawarin ke Kenapa Sarah? teman. Karena gue udah pernah kerja sama. Oh, lu udah pernah Di kerja sama di Sarah? beberapa lagu gue yang lama itu Sarah. Terus kita lagi kebetulan nyari penyanyi cewek dan kebetulan nyanyi butuh bahasa Jawa. Ya kita nggak bisa suruh orang lain yang nggak bisa bahasa Jawa dia nyanyi bahasa Jawa kan, akan kelihatan Fake-nya. gitu. Jadi akhirnya kita cari, yaudah deh Sarah, karena dia dari Surabaya juga dan dia bisa berbahasa Jawa juga, bisa berbahasa Inggris juga dengan baik. Tapi gila banget ya, maksudnya udah gitu masuk ke TikTok jadi latih challenge. Gua ngundang si Jarna, Aha. dia bikin Itu yang gua video. repost, man. Itu yang lu repost ya. Dia bikin video. Meledak ya, Pak. Gila. Pak, you know what? I'm just gonna tell you this. Pas gue repost itu mau 700.000 kalau nggak salah followersnya. Sekarang, Iya, she's this crazy dan dia berapa sekarang? 2.1 million 2,1 juta in sejarah. just one single repost. What? Oh iya anjir. But Sebelum she itu deserve it. belum 300 kan bahkan kan. Belum. Masih Belum. 300-an Belum, itu kan. pas gua repost. Iya. Terus repost udah gitu gue undang ke sini lagi. Yang nonton di YouTube gue, Jarna tuh 6 juta. Wow. 6 Oke. juta yang nonton. Dan maksudnya dia tuh anak umur 17 tahun. 17 tahun terus dan ada orang-orang yang bahkan berpikir dia nyanyi awalnya. Oke. Jadi latih itu ada beberapa orang yang mikir dia yang pertama kali gitu karena dia tiba-tiba repost dan sebagainya. Tapi I'm appreciating her, maksudnya dia serius banget ini berkenan. Nah, kalau misalnya ada orang-orang seperti itu, ini buat lu bermasalah nggak? Atau you're happy ketika ada orang seperti ini? Kan kita tahu nih kasus KKI kemarin heboh banget nih. Ini kan berhubungan sekali dengan orang menjadi terkenal karena lagu orang lain, Ya, menggunakan aset orang lain. menggunakan aset orang lain. Kita Nah, malah seneng. Kalau gue malah senang Kita sih, malah bagi senang. rezeki lah. bagi rezeki ya. Iya. Iya. Ya kalau orang ini survive. Tapi karena kalau menurutku Jarna itu punya karisma juga sih. Belum tentu. Nggak semua orang bikin begitu jadi begitu maksud lu ya? Gua sama Arab sering soal hal ini sering berdebat, kita beda pendapat. Menurut gua justru ya ada power lagu WG, ada juga power kreatornya juga. Jadi kalau itu bukan dilakukan oleh Jarna nggak akan seperti itu. Belum tentu bisa, tapi belum tentu seperti itu. Tapi gue setuju sih, maksudnya kayak kasusnya KKI kemarin tuh, yang lagu Aku Bukan Boneka itu kalau nggak KKI nggak begitu. True. Iya. People like it or dislike it, mereka nonton. Gua nonton gimana? Gua Gua juga nonton. And I'm happy for it. Iya. Happy watching it. Nah harusnya masalah nggak kayak gitu tuh? Enggak sih, dan menurut gue malah kalau kayak gitu kan sebenarnya in a way orang bikin konten pakai aset orang itu berjasa buat ngebus itunya kan. Iya. Itu kan, dan itu juga startnya inget gak dulu zaman Harlem Shake. Itu kan menurut gue salah satu permulaan yang bikin lagu itu meledak banget gitu kan. Kalau nggak ada gerakan joget-joget Harlem Shake tuh itu lagu nggak bakal terkenal gitu Iya. lagian. Tapi kalau gue lihat Kayak gitu. musisi Indonesia sekarang kayaknya terpecah kubu ya. Sensitif. Ada Ada yang sensitif. pekarya yang nggak mau lagunya dimacem-macemin sama orang. Ada yang justru malah seneng. Oh, itu ada. Ya, ada. Ada. What? Ada. Yang sangat-sangat Dua. idealis. Why?
itu normal. Idealis. Dan itu memang dia berhak seperti itu karena pencipta lagu berhak untuk memperjuangkan haknya. Kalau lu mengatakan berhak untuk memperjuangkan haknya, berarti Harlem Shake waktu itu juga harusnya begitu dong. Maksudnya gimana? Diperjuangkan apa? Iya, maksudnya dia punya right-nya, orang lain nggak boleh dong. Harusnya, tapi dia Harusnya. tidak melakukan Tidak. itu kan. Nah, kita termasuk yang seperti itu. Ya ngapain? Justru malah Iya. seneng kita lagunya dipakai sama orang semakin banyak. Tapi setuju sih gue yang soal kreatornya juga punya sesuatu yang kayak Om Deddy bilang kayak KKI gitu apa segala karena itu I see something makanya gue repost. On her. Iya. Karena banyak yang bikin Yang tuh bikin banyak banget. puluhan ribu creator TikTok atau enggak apapun ya bahkan yang bikin ada yang gambar, Iya. ada yang jadiin background pemandangan apa segala gitu-gitu kan. Make up juga bisa. Jadi yang pertama tuh gini, wave pertama tuh pemandangan dulu. Lagu Iya, kita pakai video edit gitu ya. video Travel. beauty shot gitu, travel apa segala. Latih. Abis itu gambar. Abis gambar, make up tuh terakhir banget Om. Wave terakhir banget gitu loh di TikTok. Abis itu banyak banget yang bikin apa segala. Udah pada pakai banyak yang udah viral duluan. Ada yang Yeah. pakai baju adat bener-bener dia nari Yeah, beneran yeah. apa segala. But then gue tidak repost dan gue tidak gubris. Gitu loh. But then Tapi- I see something on her, jebret langsung gue repost gitu. Dan gue langsung report ke grup. Tapi kita juga. mengapresiasi ya yang dengan orang mengcover dengan berbagai cara pakaian adat. Kalau kita sangat mengapresiasi, cuman dia memang orangnya jarang respon dan apalagi repost karya orang Karya di orang. Instagram Makanya begitu dia. di repost is become something big dong harusnya. Tapi kan begini loh, sekarang gini, kita buka-bukaan aja. Kita gampang ngomong kayak begitu karena karya kita, gue bilang karya kita nih ya, karena karya kita itu meledak. Sekarang gimana rasanya ketika ada seorang pemusik bikin suatu dan nggak meledak, terus di cover sama orang lain terus meledak? Loh ya, berarti meledak juga dong sebenarnya karya aslinya. Iya, tapi dianya nggak dapat apa-apa bro. Dia dapat publicity lah. Dapat publicity. No, banyak banget dong yang maksudnya akhirnya orang tahu ini bukan lagunya dia, ini lagunya orang yang nyanyiin. Bahkan orang nggak tahu lagu pencipta aslinya siapa. It's been there. So far gue nggak pernah denger case kayak gitu sih. Tapi Banyak sih. Banyak ya. Banyak tapi? di TikTok banyak. Oh, ya gak bacumin. Ya. Iya. Gue ngerti. Kayak gitu banyak yang di remix kenapa segala terus mereka nggak tahu ini lagu Ini siapa lagunya gitu. Iya, siapa, iya, nggak iya. ada Yang tahu. terkenal yang remix. Iya. Gitu loh, kayak gitu. Terutama yang TikTok dance gitu biasanya ya. Iya, gitu biasanya kayak Iya. gitu. Nah itu kan artinya lu dirugikan sebagai seorang pencipta lagu, dirugikan lo. Itu sih berarti tanggung jawabnya pada platformnya sih. Ketika lu menggunakan lagu kita memang hak cipta udah berjalan sebenarnya kan. Iya nggak? Benar. Kayak gitu. Tapi gue tetap kembali kepada pendapat gue yang awal. Jadi memang ada dua jenis musisi dan lu nggak bisa bilang kalau lu bikin lagu terus lu nyanyiin nggak terkenal tapi orang lain yang nyanyiin terkenal terus lu nggak bisa bilang itu kecuali dia melakukan tanpa izin ya. Dia upload di Spotify, dia upload di platform, diduitin tanpa izin. Itu lain cerita. Itu kan Well, that's what masalahnya people hukum. do dong kak maksudnya. Enggak, kalau itu kan masalahnya hukum. Kalau misalnya dia ngupload ulang diduitin. Tapi kalau dia dinyanyiin ulang di cover terus jadi lebih terkenal, menurut gua itu si penyanyi tidak berhak disalahkan. Kalau dia nyanyi dimasukin YouTube dan dia dapat AdSense gimana? Si pencipta lagu udah ada publisher belum? Nah, Dia harus paham cara mengamankan hak ciptanya dia Yes. sendiri. Sir. lagunya yang diklaim harus, nggak? itu yang harus dilakukan dari awal banget. Sama. Oh ya, yang gue sadarin adalah di Indo nih banyak fenomena kayak orang bikin lagu gitu, terutama yang lagu-lagu daerah. Terus di remix jadi breakbeat. Pas di remix jadi breakbeat, duar langsung meledak. Yes. Views-nya sampai juta-jutaan gitu. Sering liat gak, Om? Iya. Itu dan gue sering lihat dari 10 lagu yang kayak gitu paling cuma satu yang diklaim. Ya sebenarnya kalau misalnya kayak begitu kan duitnya bisa diambil juga kan. Iya, makanya itu. Iya. That's why pekarya pencipta lagu ya harus tahu cara mengamankan haknya bagaimana. Apapun sih bukan mencipta lagu aja, Iya. semuanya sih sebenarnya. Semua seniman, basically karena semua seniman paling mudah untuk ya seni itu paling mudah untuk dilipat gandakan. gitu. Ya Iya, sulit iya. bro, gue bikin buku aja deh. Gue bikin buku, gue jual di Gramedia harga 150.000. Tiba-tiba dijual di platform online harga 30.000 dengan buku bajakan. Iya. Ya. Terus lu mau marahnya sama siapa? Lu mau nuntut satu-satu? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Iya. Yang dituntut juga nggak punya duit. Lo iya dong kalau kita lariin perdata gitu kan. Tadi kan gue nanya. Yang tadi. Apa? Oh, Iya tadi kan gue nanya. Belum tentu dia punya duitnya. Iya. iya, benar. iya. 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 Bisa aja loh dia copy dan sebagainya, dia bikin buku, kalau laku dia buat, dia laku dia buat. Tapi lu berhak untuk menuntut dia gitu kan. Setiap pekarya punya hak untuk Ya akhirnya kan kerelaan kita kan. akhirnya rela. Iya.
Akhirnya kerelaan kita kan untuk ya udahlah gitu, atau kita masalahkan itu kan jadi kerelaan kita kan. Jadi edukasi hak cipta tuh menurut gua harus ada dua sisi yang belajar. Sisi pencipta lagu juga yang penyanyinya juga harus belajar juga. Jadi nggak sembarangan nyanyiin lagu orang. Kadang-kadang nggak nge-tag, kadang-kadang nggak tulis siapa ini lagu siapa gitu. Jadi harusnya gimana? Hubungin orangnya. Kalau ngubungin terlalu, ini pendapat gua sih. Nanti mungkin teman-teman beda ya. Kalau ngubungin kayaknya lu kalau nge-cover lagu Dua Lipa terus lu ngubungin publishernya, Lama. bakal dibalas Iya. berapa lama gitu loh, ya kan? Jadi menurut gua menghubungi itu cara yang cukup konservatif sih. When you basically tag is enough. DM. Kalau sekarang ya, kondisinya sekarang kalau lu bisa DM yang punya lagu, Kalau nggak dibalas. kalau nggak dibalas ya itu kembali ke lu sendiri. Lu mau tetap upload atau enggak? Karena gini, lu nggak bisa tahu si pencipta lagu ini ngizinin atau enggak. Lu nggak bisa tahu This dia is udah punya dangerous dong publisher. bro kalau Benar. kayak gitu. Kalau lagu gua aja di upload ulang sama orang, di upload ke Spotify dan gua nggak tahu sampai sekarang siapa yang Well, that's what happened with this podcast bro. Kayaknya gue pernah marah-marah di Instagram karena podcast gue tiba-tiba ada di Spotify, nah ya kan? Ah ya, I oke. saw that. Pakai nama gue lebih dari 20 episode. Hah? Iya. akhirnya lu relakan Oke. atau gimana? Ini perusahaan dari luar negeri Vietnam buka di Indonesia. Terus dia Tuntut pernah males sudah. Dia pernah kontak kita, pernah kontak gua dan gua nggak setuju gitu. Tapi udah diupload dulu. Akhirnya sekarang dihapus-hapusin sama dia. Tapi maksudnya ini kan perusahaan besar. Perusahaan besar juga ngelakuin hal tersebut loh. Bisa kayak begitu loh. Karena dia pikir bahwa ya udah di Spotify nggak apa-apa yang dia. Sometimes not about the money ya. Maksudnya gini, kalau dia upload di Spotify bukan masalah duit. Spotify di gua nggak ada duitnya gitu ya, karena gua nggak kontrak dengan Spotify. Yeah. Tapi ketika misalnya ini pertama kali, I do upload di Spotify sekarang, like a week after, like a week after. Kenapa? Karena gua ngumpulin dulu penonton di YouTube. Abis itu baru gua lempar ke Spotify. Tapi kalau begitu gua keluar sejam setelah itu keluar, kan lu mecah penonton gua dong. Betul. Which is actually ngerugiin gua sebagai pencipta. Gimana tuh? Nggak bisa. Ya kalau udah perusahaan mah gue tuntut sih kalau udah perusahaan ya. Kalau Karena beda ya. Kalau perorangan mah ya itu kerelaan kita balik lagi. Yeah. Cuma kalau perusahaan udah kayak gitu sih, which is they has money so. They do have money. Yang jadi masalah adalah they do have money. Makanya ketika gue di Instagram gue bilang gue nggak menyangka kenapa perusahaan sebesar ini melakukan hal seperti ini gitu. And I'm asking why nggak dijawab-jawab. Oke. Ya tinggal kerelaan aja berarti Tinggal kan. Udah kerelaan deh, aja. terserah lo deh gitu. Iya benar. Oke. So anyway, oke. Gua dari sana semua lagu lu diributin sama Malaysia karena dianggap pemujian setan. Sure. Gua nggak ngerti lagi harus melihat dari sisi mana karena gua dari awal melihat itu sebagai sebuah seni. Karena sekarang itu apapun kalau mau disalahin jadi salah gitu kan, bener nggak Iya. sih? Ya. Dan karena gua kenal kalian gitu ya, gua kenal Eka mah nggak mungkin lah muja setan gitu kan. Iya nggak tahu kalau lu. Gue main jelangkungnya takut. Beneran deh. Dulu waktu SD temen-temen gue main, gue pergi gitu. Apalagi bikin lagu yang horor. Nah, makanya gitu. Tapi akhirnya terjadilah seperti itu. Ya. So what do you think, guys? Mereka dulu aja. Oke, Gerald. Ya gimana? Gue tidak bisa melarang orang untuk berpendapat sih. Mau mereka klaim lagu gue ada simbol Illuminati juga, gue juga nggak bisa melarang gitu loh. Nggak bisa gue, bego lo gimana? Kayak ya in the end ya, it's just what they think, it's just what they say. Ya gue nggak usah ngelawan. Betul. Setiap Gitu aja. orang, buat gue setiap orang berhak untuk berpendapat tentang seni. Karena seni itu nggak ada yang mutlak di seni. Jadi Multi setiap orang- interpretatif. Bener. Oke. Lu lihat sebuah gambar, ini kita nggak usah musik deh, gambar. Orang bisa ngelihat gambar ini maksudnya beda sama gua. Iya, interpretasinya macam-macam. Interpretasinya beda-beda. Jadi itu hak dia. Tapi kalau misalnya dia mengajak orang-orang dan memaksa orang-orang untuk menunjukkan, memaksa orang-orang untuk ikutin maunya dia, ini mutlak salah. Nah itu perlu bicara lebih lanjut lagi tuh. Iya. Karena kan seni nggak bisa digituin. Ya, betul. Gua setuju hal itu. Tapi yang jadi masalah di sini yang lucu adalah kenapa di Indonesia tidak jadi masalah kan itu ketika keluar Nggak. heboh kan. Enggak. Sejauh ini sih nggak Sama ada. sekali. Kenapa yang jadi masalah adalah di Malaysia malah. Karena yang terkenal negara tetangga. Betul. Rumput tetangga lebih jauh. Ya, Seperti itulah mungkin. gue nggak berpendapat begitu sih. Artinya gue tetap menganggap dia, gue nggak menganggap dia orang mana. Gue tetap menganggap dia ya Individu. human being, As individu human lah. being, oke. Human being, individu. Dia mengkritik atau yang fine-fine aja. Jadi gue sebenarnya nggak masalah sih.
Gue juga tidak Secara masalah. pribadi BTW, tidak masalah. to be fair, ini banyak orang Malay yang ngebelain juga kan Iya sebenarnya. banyak banget. Iya. banyak banget. Ngebelain siapa? Ngebelain kita. WG. WG. Oke. Pas diklaim ada setan-setannya gitu, orang Malay juga ikutan Ngebest orang itu juga. ngebes sih itu. Dan kita Iya. terima kasih juga lagu kita bisa ada di sana didengarkan itu. No, kita actually, it's bad news, good news. Ketika itu diomongin sama dia dan jadi lebar lagi, jadi orang dengerin lagi dong. Sure. Gitu. So keep talking, man. Keep talking about our song. Talk as much as you like. People gonna still listening, ya? Yeah, man. I'm happy, man. I'm happy. Nggak ada unsur-unsur horor. Kita juga nggak ngerti pas dibilang kayak gitu. Gimana cara bikin lagu horor? Lagu yang manggil memuja. And you know what? Maybe because mereka tidak ngerti bahasa Jawa. Itu. Dan yang menurut gue bikin menarik adalah gara-gara itu dan gara-gara yang kemarin si siapa tuh? Dia nge-quote itulah pokoknya. Malah akhirnya di orang-orang Malay itu malah jadi tertarik untuk belajar budaya Jawa gitu loh. Oh, that's good. Iya, dan kelanjutan dari orang klaim yang di Bode Setan itu adalah kayak lu aja kan nggak tahu budaya Jawa kayak apa gitu kan. Dan akhirnya orang Malay sendiri malah research dan mereka nge-base si orang itu dengan apa yang mereka udah research. Yes. Jadi Which is good. it actually sparks conversations on Malays gitu. There's Gila. a funny reply di tweet orang itu. Reply ini nih emang kasar kalimatnya gimana gue lupa. Intinya ini emang bener pemanggilan setan. Soalnya di film Kuntilanak 2 make bahasa Jawa buat manggil kuntilanak. Gua reply, "Ya itu kan film." Ya gimana? Kalau di film gue pakai bahasa SpongeBob buat manggil kuntilanak gimana gitu. Tapi kalau gue lihatnya menariknya gini, apa yang membedakan sebuah video klip dengan sebuah film sebenarnya? Wait, what? Apa yang bedain sebuah video klip dengan sebuah film? Dalam pengertian gini, let's assume lu membuat kita bicara goblok aja ya. Let's assume ada orang bikin video klip tentang pemujaan atau pemanggilan setan, ya. Iya. Apa bedanya dengan dia bikin film tentang pemanggilan atau pemujaan setan? Apa bedanya? Lebih singkat, ada musiknya, Loh, bisa iya, dinikmati. iya, tapi apa bedanya maksudnya? Kenapa itu jadi masalah? Kalau film kenapa boleh? Oh, Ngerti kan? Kalau Iya, itu iya. film kenapa lu nggak masalah? Wah, ini film tentang pemujaan setan loh. Ya memang iya. Kayak ibaratnya kayak film Hereditary gitu ya. Ya, itu kan Iya, iya. jelas tentang cult, Tentang Paimon, tentang setan gitu. betul, tentang Iya. setan. Nah, sekarang misalnya kita bikin sebuah lagu memang benar tentang pemujaan setan gitu. Bukan mengartikan bahwa lu memuja setan kan? Lu membuat lagu tentang pemujaan setan. Apa bedanya dengan seorang produser film membuat film tentang pemujaan setan? Salahnya di mana ketika lagu tersebut ada? Nggak tahu sih, kayak emang udah ada asosiasinya aja gitu. Kalau musisi yang bawa-bawa setan pasti kayak, wah musisinya satanis gitu, bisa kayak gitu. Wah, berarti produsernya satanis gitu dong. Iya, suka dianggap gitu kan soalnya. ntar liriknya dimundurin, di Iya, ntar reverse. kalau di reverse ternyata bersuara ini. Tapi Iya. itu menyakitkan sih buat penulis lagu. Jujur aja. Kalau misal lu bikin lagu capek-capek, nulis lagu semalaman, tiba-tiba lagu lu dibilang Illuminati, horor, lu udah bikin lagu I'm sendiri happy. dengan baik. I'm happy, man. Gue ketawa, man. Iya, gue sih. Gue sih ketawa. Kalau buat gue itu, wah gue udah bikin lagu capek-capek, Lu anggapnya dibilang begitu? begini gitu kan. Iya. Buat penulis lagu ya siapapun itu ya. Gue seneng. Iya, gue juga seneng. Ketawa gue malah. Tolol. Gitu. Iya, cuman kan maksud gue gini, apa bedanya dengan kenapa mereka nggak mengatakan film Hereditary, wah ini produsernya memuja setan gitu. Mungkin, tapi kita nggak lihat mungkin. I don't think so. Karena mereka menganggap kalau film itu film gitu. Kalau lagu mungkin sangat dekat dengan penciptanya mungkin. Jadi kalau lagunya pemujaan setan, pasti penciptanya adalah memuja Iya, mau setan. menyampaikan sesuatu gitu ya. Menyampaikan sesuatu gitu. Yang Karena- pasti itu bukan kita, udah Iya. jauh sama kita. Nggak ada. Nggak ada, gue intensional ke sana. Iya. Mungkin faktornya lebih kayak ke gara-gara orang lebih relate ke musik aja gitu kan. Musik lebih dibawa secara personal dibandingkan film gitu loh. Dan musik lebih diulang-ulang, lebih dinyanyikan Itu, lagi, iya. lebih dinyanyikan lagi. Iya sih, memang sih. It's funny ya sebenarnya kalau kita ngebahasnya seperti itu. Tapi malah bagus lah ya, ada orang inflict that kind of story. Jadi news is everywhere, Of course. heboh di mana-mana. Ya kita berterima kasih aja sih. Yeah, just keep talking, man. Iya. Oke. Wow. Tapi kalau udah kayak begini, artinya ketika nanti lu bikin satu lagu lagi, will you think about this atau udah bodo amat? Oh, what about what? Tentang orang bakal ngomong apa. Ya enggak lah ya. Gue nggak pernah mikir orang bakal ngomong apa, man. Dari dulu nggak pernah. Nggak pernah. Gua. Gitu-gitu. Bikin aja. Orang dulu, gue bikin collab sama Eka, judulnya King. Buset, viral sampai Korea.
Karena katanya gue plagiat G-Dragon. Nah, itu sampai Buset, Korea. jauh banget. Sampai Korea. Iya, sampai Korea, sampai media Korea. Oke. Buset, jauh banget, gitu, jauh banget. Nggak nyampe sono, padahal nggak ada plagiat-plagiatnya. Ya, people can say anything. Ya nggak apa-apa. Gitu. Ya bagus lah, bagus buat promo kok itu. Kenapa harus diributin gitu kan intinya kan? Nggak ributin aja, malah bagus. Iya nggak buat kita kenapa harus kita Oh, kita mah ributin? enggak. Iya kan because it's good kan buat Ya. promonya kan bagus kan. Cuman kan agak lucu aja ketika dibilang pemujaan setan. Gua ketika ngeliat itu pertama kali malah gua bilang this is very artistic gitu. Dan bagus banget pakai bahasa Jawa, pakai wayang, ada kuda lumping dan sebagainya. Ya itu kan seni, makanya lu pandangan lu sama pandangan orang lain belum tentu sama kan? Iya. Ya, iya. itu That's seni. the point sih sebenarnya. Nggak bisa memaksakan. Siap. That's the whole point. Ketika lu ngeliat sebuah film dan lu pikirin green screen-nya ya nggak jadi film gitu kan. Sudut pandang sebenarnya. Sudut pandang. Ya ini dia yang kadang-kadang gua akhirnya dulu capek main sulap ya karena itu. Oh, pantas jadi host. Ya, karena mereka tidak bisa ngeliat bahwa sulap itu adalah sebuah seni gitu. Kalau kita main sulap mereka nggak tahu rahasianya, mereka bilang kita pemuja setan. Oh, Kalau iya. mereka tahu rahasianya, mereka ngumbar-ngumbar kemana-mana. Kan goblok dong. Capek ya. Iya dong. Kita main, dia nggak ngerti caranya, bingung deh caranya. Iya, Ini iya. pasti setan. Kita main, dia tahu caranya. Wah gampang banget itu. Besok Iya, ada iya, di iya. YouTube. Kan brengsek kan. Jadi lu maunya yang gimana? Gue bilang. Beda dengan ketika di luar negeri main, lu tahu rahasianya pun lu tetap nikmatin prosesnya gitu. Iya. Ini nggak ada di sini, nggak jadi seperti itu. Nggak jadi seperti itu. Apresiasi terhadap seni berarti. Apresiasi ya, di sini terhadap seni yang kurang. Tapi ada nggak orang-orang dari budaya di Indonesia, misalnya dari Jawa, dari Ada. mana? Bukan, maksudnya yang akhirnya saying thank you to you because it's beautiful. Oh, kalau thank you sih enggak. Kalau yang nge-bash mah Iya, ada. Pak. Thank you banyak lah. Ya, thank you. Gua nggak lihat. DM. Oh, DM iya. Cuma kalau yang nge-bash ada, yang dari pegiat bahasa Jawa gitu nge-bash. Oh ya, jadi kita liriknya dikritisin banget. Katanya kok nggak nyambung sih sama lirik Jawanya Sama kayak gitu. lirik Inggris sama lirik Jawanya kenapa nggak nyambung? Ya, gua sih nulis nyambung wae gitu. Ceritanya juga nyambung gitu. Cuma kenapa lu mikir nggak nyambung? Oh ya udah. Akhirnya Eka jelasin ke gua bahasa kayak tadi. Ya orang bisa itunya beda, liatnya beda. Oh ya udah. Seni itu bukan skripsi. Nah, Itu. itu. Seni itu bukan skripsi yang harus ada dasar begini. Kalau nggak ada latar belakang yang baik, nggak bisa. Jadi nggak seribet itu gitu loh. Ya, Kalau lu mau jadiin itu seni itu penelitian ilmiah beda cerita. Tapi kalau lu seni aja, ya udah dia berhak mengatakan liriknya tidak nyambung, dia berhak mengatakan instrumen yang bahkan ada sebagian purist tradisional instrument mengatakan kalau nada gamelan tuh nggak boleh dinaikin berapa hertz atau turunin berapa hertz, nggak boleh berubah daripada nada aslinya. Itu kan kalau kita bicara begitu kan kita bicara struktural dan strata dari gamelannya sendiri dong. Iya. Kita tidak membicarakan tentang gamelan bisa dipakai buat apa. Iya. Beda loh. Iya dong. Ini jadi sulit kalau bicara seperti itu kan. Iya makanya. Ya benar katanya Eka bahwa seni itu tidak bisa seni itu tidak boleh, bukan tidak bisa, mas tidak boleh diteliti kalau menurut gua. You know, there's a pameran pisang di plester pakai selotip. Yes. iya, Iya, itu iya. laku gede banget kan. Berapa miliar gitu apa segala. What the hell is that? Seni. Modern art. Modern art. Iya. Some people say it's a jokes kan. Iya. Iya. Buat gue juga is a jokes. Sejauh. Iya. Tapi there are people who buying it. Iya ada. Begitu ada orang mau beli itu berapa miliar kan, you stop saying it's a joke, it works. It works. Even you say it's a jokes, it works loh. Oh sama kayak gambar gue dong ya. Iya, iya. Iya sama kayak gambar gue, gambar tolol gue itu kan. Iya, tapi it works kan. It works. Ya. Even it's a joke, it works. Mau ngomong apa ya, balik lagi kayak tadi KKI. Lu mau ngatain dia kayak gimana, it works. Trending 1 loh. Iya. Yang mau ngatain dia gimana bikin sesuatu belum tentu trending 1, men. Susah. Gue jadi YouTuber udah 7 tahun, trending 1 cuman sekali seumur hidup udah. Selain video susah, men. Susah. Bikin sesuatu trending 1 tuh Cukup gagal lo ya kayak. gagal. Makanya gue jadi gua sering musisi banget. aja. Gue sering banget. Makanya gue jadi musisi aja gitu. Gitu. Bikin konten ya. Memang gue ngerasain nggak gampang bikin konten trending 1.
Nah, ya. Dan itu bukan jadi tujuan gua jadi kan. Nah, iya betul sih. Maksudnya either you like it or you like it, or you watching it, so what gitu kan. Kalau lu memang benar-benar nggak suka jangan ditonton, itu jadi masalah loh. Kadang-kadang ada orang udah nonton videonya KKI, udah gitu di bash sama mereka kan, dikata-katain, diiniin. Mereka nggak tahu ketika mereka ngata-ngatain menuhin kolom komen naik tuh trendingnya. Iya. Iya. Iya kan? Tapi gue kemarin ada yang gue merasa terganggu sampai titik akhirnya gue quote tweet akhirnya, yaitu orang-orang tuh pada ngebandingin gitu loh. Gue tidak masalah, maksudnya dibandingin sama lagu KKI, tapi dibandinginnya adalah soal barometernya. Maksudnya kenapa lagu KKI yang trending 1 di YouTube, kenapa Lati enggak? For me it's fine. Buat gue itu nggak ada masalah apa-apa. Buat gue itu bukan apa ya, itu bukan milestone gua. Trending 1 YouTube itu bukan milestone gua. Dan lagu KKI buat gua itu bagus and bring happiness to people. Iya. Even lu ngecengin dia, you're happy. Iya. You're happy. Kalau Jadi, itu sih sebenarnya is very simple to answer ya. gimana Maksudnya, tuh? Jawab Om. Kenapa mobil Kijang lebih laku dibandingin Camry? Sama-sama Toyota. Ya. Iya. Well, Iya. now Sama-sama Toyota. Okay, Iya, iya. now you know. Sama-sama Toyota. Gua tidak pernah mengatakan Kijang lebih jelek dibandingkan Camry. Iya, gue juga tidak pernah Iya. bilang gitu. Mungkin Kijang lebih diperlukan. Orang yang beli Camry adalah orang-orang tertentu, bisnismen dan sebagainya. Kijang keluarga, ya kan? Iya. Lebih terjangkau. Lagu KKI kan menghibur, Yes. menghibur. Hmm. Jadi nggak bisa disamakan, nggak ada yang bisa disamakan. I mean, why do gua bikin podcast kadang-kadang begini dan sebagainya. Misalnya gua kalah dengan artis-artis yang bikin vlog gitu. Ya gue juga nggak menyalahin mereka. Problem is, gua suka ngomong gini. Problem is, gua nggak bisa bikin kayak begitu. Why? Ya, bikin lagu kayak KKI coba. Nggak bisa. Pakai beca, pakai coba itu. Nggak bisa nggak? Suka Ya, di motor. makanya Enggak. Iya. nggak bisa kan? Iya. Nggak bisa. Gue nggak ngatain mereka jelek, gue nggak ngatain KKI jelek. Iya juga ya. Kita Interesting. nggak mampu untuk membuat, nggak ada di otak kita gitu loh. Nggak ada di otak kita. Ini juga menurut gue yang jadi suatu masalah gede di antara musisi ya. Kalau dari gue, gara-gara masalah ego tau nggak? Karena gini, banyak yang suka ngatain salah musisi kalau misalnya mereka udah mencoba selling out gitu kan. Yang udah misalnya mainstream langsung dianggap, lu sell out tuh, alay lu kayak gitu-gitu kan. Padahal, lu nggak nyadar bahwa ketika lu bikin musik nih, ujung-ujungnya sebenarnya audiens lu adalah orang-orang yang tiap hari ngantor atau tiap hari ke sekolah gitu, lu kerja 9 to 5 terus pulang pengen cari senang-senang dikit doang. Mereka nggak mau mendalami seni sampai segitunya gitu loh. They just wanna hear what they wanna hear gitu nggak sih? Iya betul. Itu. They want to have fun kadang-kadang. Iya, cuman orang-orang udah yang kadang-kadang musisi udah kayak, wah gue pengen bikin seribet mungkin, yang sekompleks mungkin sampai gue kesannya berskill banget kayak. Nggak sebut itu juga sih sebenarnya, ya nggak sih? Itu. Nggak masalah sih. Hak Iya, hak orang mereka. seniman. Iya. Ya kan? Iya. Marketnya ada kok. Cuma gue ngerti Iya. maksud Gerald dan gue mengalami sendiri dan melihat sendiri, itu lucu sih buat gue. Cuma nggak boleh komplain kalau misalnya orang suka atau nggak sama Ya, itu banyak itu yang bukan komplain. salah. banyak yang komplain, Iya. masalah makanya gue juga ngerasa lucu aja gitu loh orang-orang gitu. Sama konten YouTube gua kan dikit view-nya. Kembali lagi nih. Udah, Balik lagi. anjir. Iya nggak pernah trending, gue ngerti. Balik lagi. Tapi gue bikin terus bodo amat karena ada sekelompok orang yang setia. Ya gue nggak perlu untuk ngevlog tiap hari, gue juga nggak bisa. Iya, Ya kan yang gue bisa bikin konten itu ya udah ada yang nonton. Iya betul. Ada penikmatnya sendiri lah. Ada penikmat sendiri And then- walaupun sedikit. Ya, tapi walaupun sedikit, masalahnya begini, ada orang-orang misalnya memang mau masang sesuatu, endorse atau apa, ya ke lu karena memang dia tahu bahwa level penonton lu di sana. Yes. Yes. Ada dong Benar. kayak begitu. Gue nggak ada tuh bikin apa-apaan. Masuk konten endorsean sponsorship YouTube, gitu aja. Nggak pernah bikin apa-apa gue. Nggak pernah bikin apa-apaan. Di YouTube gue cuman highlight gue main Apex doang, dari live yang gue potong. Udah masuk sponsor. Ya kan karena lu punya Instagram. Oh. punya apa? Kalau gue nggak ada Instagram, Coba matiin Instagram. lu mau bikin kejadian kayak dulu lagi. Gue sumbangin lagi dong. Sumbangin lagi. Pusingnya 3 bulan ya. Iya sih benar sih. Ini menarik banget ya ketika kita bicara tentang seni. I love this. I love talking to you guys karena memang
jarang banget gue bisa ngobrolin tentang seni sama orang yang tidak mengerti seni itu apa gitu. Itu jarang banget. Perdebatannya tuh luar biasa banget. Seni itu tidak bisa dikategorikan. Iya ya. Hah? Ngomong apa? Berpikir aja. Kagak nyangkut tadi, udah tua om. Enggak, karena begini, anak gua tuh pernah ngomong begini, dia tuh gambar tangan orang. Waktu umur dia 8 tahun. Jeleknya minta ampun. Oke. Jeleknya minta ampun. Gambar, terus gue bilang, "Cah, gambar tangan orang, this is not how you draw hands." Terus gue giniin. Ini umur 8 tahun loh. Terus dia bilang, "But Picasso doing it like this." Bener. Iya. Lu mau nerangin gimana? Iya, Iya, benar. bener. Lu mau nerangin gimana? Nggak bisa, Picasso itu nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Iya, makanya gerakan seni kan ada banyak banget. Hah? Ada surrealis, ada naturalis, gitu-gitu kan. Tergantung bagaimana persepsi lu aja gitu. Kita cuanis. WG tuh Ya, cuanis. itu juga. Hah. Ya di zaman sekarang memang cuanis lah ya. Cuanis Ya, saya ya, kita ya. kita apa yang bisa menghasilkan uang kita lakukan. Ya. Tapi tanpa merendahkan seni itu sendiri. Tapi I'm proud of you guys. Seriously, I'm proud of you. I'm proud of your genius. Kalian luar biasa banget. And biasanya pertanyaannya kan akan langsung begini kan. What next? Gitu kan. Ya, udah pasti. Ya. Jadi I need to ask you that. Ah, What fuck. next? Gitu. Karena susah loh. Making something that really good dan diterima oleh masyarakat dan heboh itu beban loh. Wait. You mean one hit wonder, right? Gua nggak bilang one hit wonder. Tapi kurang lebih ke sana kan. Kalau misalnya ke arah sana dan ada orang-orang yang mikir kalau Weird Genius adalah one hit wonder kayak Lati ini. I'm sorry, enggak. Karena apa? We already made Sweet Scar. Sweet Scar itu udah viral pada masanya, udah naik pada masanya tanpa gua apa-apain dan Eka apa-apain juga pada saat itu. Dan kita udah ngelewatin masa itu dan sekarang Lati kalau menurut gua kita bukan daerah sana sih. Jadi apapun kedepannya apa yang kita buat, ya udah ada penonton setia, udah ada pendengar setia pastinya. Sisanya ya kita harus tetap jaga kelasnya aja sih. Itu aja. Bikin aja. Kalau Iya. prinsipnya kita bikin musik tuh, kalau kita bikin musik untuk trending itu capek banget. Malah kadang-kadang nggak dapet, nggak bisa. malah. Sometimes apa yang lu pikirin dan lu buat ternyata nggak ada yang dengerin, nggak ada yang nonton, bisa begitu kan? Bisa. Kita bikin YouTube kadang-kadang gitu kan? Yo. Anyway, there is a funny part lagi soal TikTok. Jadi musisi-musisi itu beberapa ngomong ke gua, dia bilang, "Rap, let's make something yang TikTok-able." Katanya. Yang TikTok-able. Terus Tapi how do you know it's TikTokable? Nah, itu Nggak bisa. gitu. ada ya misalnya beat-beatnya yang ada apa sih? Yang hip hop yang yang kenceng-kenceng gitu Iya, apa segala. gitu-gitu Kayak dah. gitu-gitu. Let's make something rap yang TikTokable. And I was like, dude, gua otak gua nggak ada kesana gitu loh. Dan tapi ya gua nggak ada mikir ke arah sana. But then Lati TikTokable. Nah, itu gimana? Iya makanya itu Nggak ada nggak rumusnya. bisa dirumuskan. Maksudnya gini, tiba-tiba sekarang ada lagu jazz deh, kita anggap aja ada lagu jazz yang very not TikTokable lah gitu aja lah ya. Terus gua tuh ada TikTok isinya cuma potongan-potongan podcast gitu. Gua follow lu. Nah, oke, isinya potongan podcast. Nah, tiba-tiba lagu jazz yang not TikTokable ini gua Masuk. pakai terus gua nari di sana. Bisa jadi TikTokable habis itu. Bisa. Iya, bisa. Ya Iya. kan? Aspek faktornya kan banyak banget untuk satu lagu menjadi TikTokable tersebut kan. Sampai ada yang nanya gua kemarin, "Kak, lu bayar berapa sih influencer TikTok buat promoin Lati?" Nah, itu. Boy, bro, I'm sorry. We don't rupiah. have much money. 0 rupiah. Kita nggak ngerti. Kita tuh WG grup band yang agak unik karena kita nggak ada marketing di dalamnya. Tidak ada label promo, nggak ada. Jadi kalau tanya begitu, kita baru oh bisa ya promo lagu dengan bayar influencer. Malah kita baru tahu. I think bisa. Of Jadi course bisa. dengan Lati seperti ini kita jadi terbuka. Oh, oke. Orang malah nganggap berarti kerja keras kita terbayar. Kita dikira pakai influencer untuk Kira kayak cukup kaya banget ya kayaknya duit kasih ya banyak banget ya bisa bayar gituan ya. kita dikira pakai influencer untuk mempopulerkan lagu. What Wow. the hell? 0 rupiah kita nggak keluar apapun untuk Nggak ada. promosi. That's amazing loh. That's amazing.
It's amazing. Karena pada saat waktu pertama kali ada di TikTok pun gue berpikir, gue nggak pikir lu bayar influencer, tapi gue berpikir gimana caranya lu memasukkan lagu lu ke TikTok terus jadi pecah atau heboh gitu. Tapi balik-balik lagi kan berarti tipping point kan, tipping point dong. Ada satu orang yang tiba-tiba ngelakuin virus, spread everywhere, udah begitu dong. Nggak ada yang pernah tahu lah bro, nggak ada yang pernah tahu. Makanya hits itu kan momentum, kesempatan sama orang yang tepat. Betul. Jadi hits. Tapi itu susah banget. Susah, itu sama kayak gue bilang, luck itu knowledge ketemu kesempatan, udah begitu aja. Lu nggak punya knowledge-nya nggak bisa. Gampang. Apa gampang? Buat gua gampang. Apaan? Itu apa tadi hit itu bisa. Gimana? Ini tuh? latih. Iya kan ketemu tiga-tiganya. Iya, gampang. Tidak Maksudnya semua lagu. I know what to do. Oh iya, kita bisa mengusahakan itunya bisa. Oh iya, hasil akhirnya nggak tahu. Hasil akhirnya kan nggak akhirnya, pernah ada yang tahu. Iya. Pengusahaan itunya bisa. Oh jangan salah, WG juga punya lagu yang nggak Flop. berhasil juga. Jadi yang orang lihat mungkin latih, tapi kalau cek di belakang coba ada lagu-lagu yang kita nggak mainin lagi sama sekali sampai sekarang. Because it doesn't work. Iya. Iya. Ya kayak teori tong sampah, lu ngelempar sampah ke tembok, jebret 10, ya nyantol 4 gitu kan. Iya, Ya nggak nempel apa-apa, 4. masalah. Ya udah, it's okay. Tapi it's bring back semuanya. Iya sih, masuk akal sih. Kayak zaman dulu waktu gue pertama kali main sulap di TV, gue main bengkokin sendok kan. Iya, gue liat iya. tuh pas gua Masih kecil. SD gua ya. Iya kan, benar nggak? Pas gua Bengkokin kecil. sendok kan. Itu di mana pesulap-pesulap itu lagi berlomba-lomba motong orang jadi 2 dan supaya gue main bengkokin sendok gitu. Iya, Diketawain sama pesulap banyak banget. Lu main bengkokin sendok di TV. Iya, gue bilang. Who knows, siapa yang tahu, ternyata setelah diselidiki, setelah sukses ya, diselidiki, oh ternyata kenapa bisa sukses? Oh karena sendok ada di rumah orang. Sendok bisa dicoba sama orang. Make sense, ya. Lu ketika motong orang jadi 2, lu nggak mungkin bawa gergaji nyobain. Iya. Ketika sendok, emaknya nyobain ngasih anaknya. Jadi ternyata Iya. ternyata seperti itu. Tapi apakah itu udah didesain? Enggak, nobody know juga. Iya. Baru kemarin gue coba lagi. Apa itu? Ini sendok. Bengkokin sendok. Nggak bisa. Nggak bisa, janganlah. Oh. Janganlah. Susah main sulap nggak laku sekarang. Oh. TV-nya udah nggak ada acara sulap. Oh iya. Iya. TV udah nggak ada acara sulap. Lu kalian kenapa nggak ini sih nggak masuk ke TV gitu? Gua yang larang. What's up? Komen gue, no komen. Gua yang larang. Mereka pasti nggak komen. Itu gue yang larang. Iya, alasannya. Gak kesana arah gua. Why? Yes, it's a guts. I don't know. Gue punya pertanyaan. Mungkin karena lu bicara gini, makanya gue punya pertanyaan buat lu. Mungkin buat teman-teman juga yang ada di sini juga. Apa nih orang? Ada berapa bintang tamu gue di podcast gue? Ya, ini gue mau tahu kenapa. Karena gue nggak pernah nanya ke mereka kenapa. Ada berapa bintang tamu di podcast gue yang mengatakan begini habis selesai. Gue mau nih di sini. Oh diundang lu. Oke, gue mau ngomongin ini. Oke, gue mau nih. Gue nggak mau ada di TV. Di podcast lu gue mau ngomong. Oh, Ngerti. Nah, apa? Jadi kan artinya ada orang-orang yang memang akhirnya menghindari hal tersebut. Tapi terus masuk media sosial, like YouTube is media sosial kan. Yeah. Terus mereka lebih ngumbar di media sosial. Padahal kan kalau dipikir TV mungkin jangkauannya lebih luas. Tapi apa yang membuat tidak mau tuh apa ya? nggak bisa minta tolong take down kali om. Kalau dulu kan gue bisa minta tolong take down. Kalau dulu kan gue bisa minta tolong take down. Kalau gue blunder ngomong, terus gue bisa minta tolong diedit, di cut. Gitu mungkin om. Iya, tapi aneh gitu. Ya emang aneh. Ya mungkin mereka menganggap TV terlalu besar dan ketebak. Padahal mah sama sekarang digital juga lebih nggak ketebak lagi. Iya. Lebih nggak ketebak lagi sekarang. So no TV. You for which genius? Or you don't know yet lah ya? Oh enggak, waktu itu juga masuk TV Ada, kok kita di juga. net apa segala. Tapi kayak kita gitu. tidak memperjuangkan itu. Iya, Ayo, gitu promo maksudnya. TV nggak pernah sih. Iya gitu. Radio aja gue keberatan. Radio aja nih kayak Nah penyanyi-penyanyi kan dari dulu kan sebenarnya promo ayo TV ya, produsernya sampai ngarahin ke TV, acara talk show, acara apa dan sebagainya kan. that's what makes us different. Tapi kalau radio gue masih nge-push dia sih. Ayo lah rap, promo lah. Orang masih denger radio, orang ada fans kita juga yang dengerin radio gitu. Iya. Cuma dia memang agak berat kalau untuk TV dan radio ya, konvensional gitu agak berat. Tahu kenapa ya gue?
But you guys think that this is the future? Iya. Digital Udah maksudnya. pasti sih. Iya, udah pasti. Kalau digital udah pasti. Sudah berjalan. Berarti berat ya buat Lu maksudnya? enggak buat gue sih enggak ada masalah. Oh. Loh, enggak mau ngomong jujur nih. Ah. Mau ngomong buka-bukaan jujur. Buat gue nggak ada masalah. Gue masuk ke YouTube, masuk ke media digital udah agak lama, you know that Yes. kan. Tapi banyak loh teman-teman artis yang baru mencoba untuk masuk itu sekarang jadi susah banget loh. Pemainnya jadi banyak banget soalnya. Ya, industrinya ya. lumayan lama. Industrinya. Karena mereka masih mengandalkan TV dan sebagainya. Terus TV juga sekarang kena juga pandemi. Susah loh. Ada 17 juta pekerja seni di Indonesia. Yang susah itu banyak. Banyak banget. Iya. Gue baru dengar kemarin ada penyanyi terkenal, you know ini nama kalau gue sebutin penyanyi terkenal, sekarang nggak manggung dan sebagainya, ya jangan disebutin sekarang. Kan bisa di Ya udah nyit itu. Sampai harus ya udah jual mobil kayak begitu. Ada manajer artis yang sampai harus ngurusin surat miskin sekarang. Terkenalnya masih baru tuh udah. Terkenalnya gue bicaranya udah terkenal banget. Kalau itu bukannya banyak aspek ya Om ya? I'm sorry. Maksud Nah, gue gini. Maksud gue gini. Kalau misalnya dia terkenal pada masanya, terus dia nggak bisa memaintain hidupnya dengan baik atau nggak bisa memaintain masa depannya, ketika dia susah, ya dia nggak punya research cadangan untuk bangkit lagi gitu. I'm very agree with that. I'm very Gitu loh. agree with that karena itu yang harusnya nggak masuk akal juga. Iya. Iya. Ya, nggak masuk akal juga. Gitu. Jadi kayak gue waktu ya waktu live YouTube gitu kan. Men, berarti gue udah kehilangan billions, right? Dan gue cuman niat gue cuma satu, yaitu musik gue harus jalan. Gimana pun caranya, makanya gue niat banget di Virginis waktu itu. Musik gue harus jalan karena memang itu salah satu tujuan gue adalah gue ninggalin YouTube biar orang nggak lihat image gue game gitu kan. Imagine kalau gagal, Virginis flop, man, ngurus surat juga gue. Iya, gue setuju dengan itu, Rap. Cuman yang jadi masalah adalah mereka tidak berpikir bahwa tiba-tiba dengan adanya pandemi ini dalam waktu 2 bulan jungkir balik semuanya. Iya. Untuk itu maintain keuangan yang baik. Terima kasih kepada calon istri saya yang mengajarkan saya. Ini kan akhirnya maintain duit yang Iya, benar, tabungan. menyimpan investasi dan Yes. sebagainya. Iya, betul. Iya, at the end of the day gitu. Dan seniman tuh kan nggak ada pensiun ya, nggak ada Nah, uang iya. pensiun. Nggak Jadi ada memang uang harus pensiun. nyari harus- sendiri, harus nyari sendiri, nabung nyimpen sendiri. Iya, gitu. Ya benar sih, memang sih. Jadi ketika Om bilang artis tersebut, mohon maaf maksudnya dia gagal apa segala, ya ketika dia di peak di atas, what they did, What they do is buying the luxury stuff. then there you go, Iya. there you go. Yeah. Yang funny thing is, I was talking about this to all my guest star yang ada di sini. Gue selalu ngebawa hal tersebut. Gue mengatakan bahwa pandemi ini tuh merubah mindset kita berpikir. banget sih, Mindset kita berpikir berubah. Yes, setuju. banget. Barang-barang mahal jadi nggak ada gunanya. Iya. Iya kan? Barang-barang mahal. Cewek-cewek itu yang beli barang mahal dulu, beli tas mahal itu sekarang mikir mau ngasih lihat siapa? Ya. Iya loh. Gak ada yang dikasih lihat Iya. kan. Jam tangan mahal, mau ngasih lihat siapa? Udah lama Ya, belinya. tapi kan jam tangan mahal tetap. Murah ini mah buat lu. Hah? Murah masih lebih mahal jam lu lah. Jam tuh kan. Lu mah grand ke gua bahasnya jam mulu. But anyway, ya. Oke. Well, you know what? Thank you very much for coming. We're genius. Sukses terus lah. I'm proud of you. Really proud of you. Dan mudah-mudahan, nggak usah mudah-mudahan lah. I do believe that you will come up with karya-karya berikutnya yang Kita belum jawab tadi yang lu tanya what's next. Yeah, what's next? International collaboration, that's all. Oh ya? Yeah, a lot. Soon? Very, very Very soon. soon. Very soon. Even in this pandemic? Yes, sir. Yes. That's the key. Udah on progress ini. Udah dalam progress? Iya. Wow, that's amazing. Gue lagi pikirin video klipnya aja nih, konsepnya. Sisanya bulan depan rilis. Wow. Okay. Can't wait for that. Yap. Hopefully it works. Hopefully it's much better than Latih. Kalau Latih udah bagus kan, ya kan? Kita tantangin kalian aja. Waduh, berat banget tuh tantangan. Tadi lo bilang, tadi gue bilang begitu. Kita mah gampang gitu kan. Lo ya enggak, maksudnya kalau dibandingin sama Lati ya berarti kan banyak aspek lagi gitu loh. Nobody know katanya. Kak tadi kan nobody know. Iya, whatever.
Who knows Easy. begitu ini keluar tiba-tiba jadi sesuatu yang lebih heboh lagi. Amin. 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 Ya kalau misalnya mentok-mentok kurang laku ya bayar Buzzer buat kan udah belajar bahwa Nggak bisa tuh penting. influencer TikTok Mendingan bisa gue investasi tuh. om. Mendingan. Supaya kalau ada pandemi lagi Iya. nggak susah gitu ya. Dengan beli velg. Daripada main influencer. Okay, thank you very much everybody. Let's close this. We're genius. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.